Perkenalkan, nama saya Anggun Winata dari SMA Negeri 1 Tuban yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan kelima. Setelah mempelajari keseluruhan dari materi pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, hubungan antara pendidikan dan pengajaran, yang mana pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Untuk pengajaran itu sendiri akan memberikan ilmu atau faedah buat hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu mencakup skup yang lebih luas, yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Yang kedua adalah hubungan antara tuntunan dan kodrat anak. Untuk tuntunan yang dimaksud di sini adalah pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya anak. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita analogkan dengan padi dan jagung. Padi tidak akan bisa tumbuh menjadi jagung. Demikian juga jagung tidak akan bisa tumbuh menjadi padi. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani, yang mana jika kita memupuk, memelihara bibit dari padi akan menghasilkan padi dengan kualitas yang baik dan besar. Demikian juga untuk tanaman yang lainnya, jika kita tanam dan rawat sesuai dengan kodratnya, maka akan diperoleh hasil maksimal dengan kualitas yang baik juga. Begitulah pendidikan, walaupun hanya dapat menuntun, namun manfaat yang dapat diperoleh untuk hidup tumbuhnya anak sangatlah besar, sehingga ada hubungan secara konvergen antara tuntunan dengan kodrat yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu membahas tentang dasar jiwa, yang mana dasar jiwa ini menganut teori konvergensi. Anak dilahirkan sebagai kertas yang sudah penuh dengan tulisan, namun tetap pendidikanlah yang menebali tulisan tersebut agar nampak sebagai budi pekerti yang baik. Untuk teori konvergensi atau juga disebut dengan watak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah intelligible atau kecerdasan atau pemikiran yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Dan yang kedua adalah bios atau biologi atau hidup, yaitu watak yang tidak dapat berubah lagi. Watak biologis dapat tidak nampak karena telah memiliki adanya intelligible atau pemikiran, sehingga perlu adanya pendidikan budi pekerti. Yang keempat adalah budi pekerti. Dengan adanya budi pekerti yang baik dan kokoh, maka dapat mewujudkan kepribadian dan karakter anak yang lebih baik. Budi pekerti atau kita sebut dengan karakter terdiri dari kata budi yang artinya pikiran atau perasaan atau kemauan, sedangkan pekerti itu sendiri yang artinya tenaga. Yang kelima tentang metode pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara pada Taman Anak menggunakan kombinasi antara metode yang mengedepankan pelajaran panca indera dan juga pada permainan anak-anak.
Yang keenam, terkait isi pidato Ki Hajar Dewantara, terdapat unsur yang tumbuh karena pengaruh dari kodrat anak itu sendiri yang dikenal dengan singkatan SBII, yang mana S adalah sifat, B adalah bentuk, I yang pertama adalah isi, dan I yang kedua adalah irama. Yang mana sifat dan bentuk itu merupakan kodrat alam, berarti kodrat yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan isi dan irama merupakan kodrat zaman, yang mana ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa harus kita persiapkan untuk memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang. Tapi tidak lupa harus disesuaikan dengan sosial kultural dari anak tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan azas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas di sini artinya bahwa kita itu harus melakukan dialog secara kritis terhadap sejarah, yang mana dalam pergerakan ke arah yang lebih maju lagi, kita itu tidak boleh lupa akan adanya nilai budaya pada masyarakat. Sedangkan untuk konvergensi di sini, pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai dari kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah konsentris. Konsentris di sini pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya peroleh dari mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam mengajar saya harus banyak menuntun, bukan menuntut siswa bisa materi yang saya ajarkan dan sesuai dengan target capaian kurikulum semata. Namun dalam mewujudkan target-target kurikulum tersebut harus dibuat kesepakatan bersama siswa. Yang kedua adalah dalam pembelajaran saya harus banyak mengayomi anak-anak, membuat anak-anak itu bahagia dan semangat dalam pembelajaran yang saya ampu dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran saya dulu sering memandang pada kemampuan kognitif siswa saya saja yang merupakan syarat untuk penilaian sikap dan keterampilan kurang saya perhatikan. Namun dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya akan memandang anak dari tiga ranah tersebut, karena ketiga ranah tersebut yang menjadikan pedoman siswa dapat membentuk suatu kepribadian atau watak dari budi pekerti anak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah di akhir pembelajaran saya berikan angket respon kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh saya dalam menuntun siswa dalam mencapai keberhasilannya sebagai refleksi dalam menuntun siswa selanjutnya. Dan selanjutnya untuk refleksi pengalaman saat proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya sudah menggunakan SKS atau sistem kredit semester, yang mana pada pembelajaran SKS ini saya mengajar menggunakan dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Implementasi kodrat alam di sini berupa pengelompokan anak dalam kelompok-kelompok pembelajar dengan potensi siswa masing-masing, baik kemampuan kognitif tinggi, rendah, ataupun rata-rata. Serta di sekolah kami juga sudah meluluskan 3 angkatan yang memiliki kriteria kemampuan belajar cepat atau kognitif yang tinggi. Selain itu, dalam bentuk bakat, di sekolah kami diwadahi dalam adanya
ekstrakurikuler sesuai dengan bakat masing-masing. Dan dalam salah satu ekstrakurikuler yang saya bimbing, diperoleh suatu produk kewirausahaan yang berbasis lokal seperti semir sepatu dari batik gedok, yang mana batik gedok ini merupakan batik khas dari Kabupaten Tuban. Sedangkan kodrat zaman di sini berupa perkembangan zaman dan menyiapkan siswa itu untuk masa depannya. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan pada zaman yang akan datang atau abad ke-21, siswa membutuhkan keterampilan untuk mereka bisa hidup dan berhasil pada kehidupan di masa depannya. Sehingga keterampilan yang dibutuhkan tersebut kita sebut dengan keterampilan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Keterampilan ini saya terapkan di dalam kelas dan tidak jarang berkolaborasi dengan teman-teman serumpun sesama guru mapel kimia atau mapel MIPA untuk membuat suatu proyek yang nantinya kita akan memberikan kebebasan anak dalam membuat suatu proyeknya dengan tema yang sudah disiapkan. Melalui pembelajaran proyek ini, maka keterampilan siswa akan terasah, yaitu kemampuan kreativitasnya. Sehingga ini berhubungan dengan sosiokultural dari Kabupaten Tuban yang sudah saya analisis bersama kelompok saya dalam forum kolaborasi, yang mana satu sosiokultural yang kita angkat adalah keterampilan. Kreatif itu sendiri adalah adaptif, telaten, religius, inovatif, dan terbuka, yang terinspirasi dari kerajinan batik gedok yang ada di Kabupaten Tuban yang memerlukan ide-ide kreatif dalam membuat pola sampai jadi dan memerlukan ketelatenan serta inovasi dan keterbukaan terhadap pola ataupun alat. Sekian dan terima kasih.